Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 1 sudah besar. Halaman 8-9 kita akan bahas kalimat transitif dan intransitif. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Sebelum kita mulai, adik-adik Kak Rina mau mengingatkan kalau mau ikut join les bahasa Inggris dengan Kak Rina, bisa tanya-tanya lewat IG atau lihat paket lesnya di formulir pendaftarannya ya. Sudah Kak Rina cantumkan linknya di kolom deskripsi, nanti bisa tanya-tanya dulu. Yuk kita mulai adik-adik, kita akan bahas bahasa. Nah, kita akan belajar kalimat transitif dan intransitif. Apa ya? Nah, kalian tentu ingat unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, yaitu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat, ada pula kalimat yang memerlukan objek. Subjek itu adalah orang yang melakukan kegiatan ya adik-adik, seperti contohnya aku, kamu, dia, kemudian mereka, kita ya. Lalu kalau predikat itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh subjek, ya. Kemudian ada pula kalimat yang memerlukan objek. Objek itu adalah untuk menjelaskan subjek dan predikat, ya. Nah, kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Ya, kita akan lihat nanti contohnya. Nah, ini ada contohnya. Yang kalimat transitif, objeknya diperlukan. Contoh kalimatnya yang baris pertama, Lani memetik jambu. Lani adalah subjek. Memetik adalah apa ya adik-adik? Predikat, betul sekali. Lalu jambu adalah objeknya. Kalau Karina menggunakan kalimat Lani memetik. Ini kalimatnya menjadi tidak lengkap ya. Memetik apa? Ya. Nah, jadi perlu objek yaitu jambu. Lalu kalimat yang kedua, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau Karina bilangnya Yopi menyanyikan, menyanyikan apa? Kalimatnya tidak lengkap. Jadi harus ada objeknya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu sedih, menyanyikan lagu riang, judulnya apa, dan lain-lain ya. Lalu yang berikutnya kalimat intransitif, kalimat yang tidak perlu objek. Contohnya, Lani menangis. Menangis itu tidak perlu objek ya. Misalnya kalau Karina bilang Lani menangis, dia menangis, aku menangis. Itu sudah kalimat yang lengkap. Orang yang mendengarkan sudah paham bahwa orang yang melakukan itu sedang menangis. Ya, tidak perlu tambahan kalimat untuk menerangkan. Ya. Lalu yang kedua, Yopi bernyanyi. Beda ya kalau tadi menyanyikan. Ya, karena menyanyikan itu harus kita tambahkan objeknya. Yang dinyanyikannya apa? Kalau bernyanyi, hanya bernyanyi saja, itu tidak perlu objek. Ya, karena sedang bernyanyi, mengeluarkan suara indah dengan irama, ya, tapi tidak perlu dijelaskan lagunya apa. Ya. Oke, berikutnya kita lihat kalimat transitif dan intransitif dalam cerita Tak Muat Lagi. Coba perhatikan cerita Tak Muat Lagi, carikan kalimat transitif dan intransitif di dalamnya. Tuliskan 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif yang kalian temukan dalam cerita Tak Muat Lagi. Tuliskan pula kata-kata yang menjadi objek pada kalimat transitif. Nah, coba sekarang adik-adik lihat, kita baca satu persatu ya. Yang pertama, cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Objeknya adalah nya. Karina akan tandai ya. Nah, yang ini membuatnya. Lalu Kiki menyodorkan segelas air. Ya, objeknya adalah segelas air. Lalu kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Ya, objeknya adalah nya. Lala mendapatkan kembali bajunya. Objeknya adalah bajunya. Kiki mengikutinya. Ini objeknya nya. Nya ini untuk kata ganti berarti yang diikuti siapa ya. Lala terus mematut diri ya. Objeknya diri. Lala merasa gerah. Objeknya gerah. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Objeknya adalah punggungnya.
Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang sobek. Nah, untuk objeknya adalah bagian baju yang sobek, ya. Kemudian akhir-akhir ini ia tidak pernah lagi memakai baju itu. Jawabannya adalah objeknya baju itu. Yang 11, Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Objeknya adalah bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Berikutnya, nomor 12, dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Objeknya baju itu. Lalu Kiki langsung memeluk kakaknya. Objeknya adalah kakaknya. Kita sekarang lihat yang kalimat intransitif contohnya. Yang pertama, Lala bertanya dengan kesal. Yang kedua, Kiki mengelak. Yang ketiga, Lala berkeras. Yang keempat, Lala berdiri di depan cermin. Dia juga sulit bernafas dengan lega. Kiki berteriak. Lala terdiam. Oke. Berikutnya, kita lihat bagaimana kebiasaan di rumah kalian terhadap barang-barang yang sudah tidak kalian pakai. Apakah baju, sepatu, tas, atau buku kalian dijual, diberikan kepada adik, atau disumbangkan? Ceritakan dan tuliskan di buku tulis kalian ya. Ketika menulis, perhatikan untuk menggunakan tanda baca yang tepat dan menggunakan setidaknya 2 kalimat transitif dan 2 kalimat intransitif. Kita lihat contoh yang Karina buatkan. Kebiasaan dalam keluargaku, jika aku memiliki baju atau sepatu yang sudah tidak dipakai, kami memberikan kepada adik sepupuku. Adik sepupuku perempuan sama seperti aku dan kakak. Ibuku mengumpulkan baju-baju yang sudah tidak terpakai dalam satu kardus. Aku dan kakak menyimpan sepatu bekas di dalam kotak sepatu. Pada hari Minggu, kami sekeluarga pergi ke rumah paman di desa. Tidak lupa kami membawa baju-baju dan sepatu yang akan kami berikan kepada adik sepupuku. Saat tahu aku membawakan baju dan sepatu, adik sepupuku sangat gembira. Dia tersenyum sendiri saat mencoba baju yang kuberikan kepadanya. Aku dan kakak tertawa melihat tingkahnya. Kemudian, nah dari Karina ulang lagi ya, karena kita mau menuliskan atau menandakan kalimat transitifnya yang mana. Ini cerita yang tadi Karina bacakan. Lalu kita lihat kalimat transitifnya adalah aku memiliki baju atau sepatu. Karina garis bawahi ya. Kemudian ibuku mengumpulkan baju-baju ya. Yang ini ibuku mengumpulkan baju-baju. Lalu aku dan kakak menyimpan sepatu bekas. Ya, kemudian berikutnya kami membawa baju-baju dan sepatu. Ya. Membawakan baju dan sepatu. Lalu kalimat intransitifnya, kami sekeluarga pergi ke desa. Ini ya. Sebenarnya yang pergi saja juga bisa ya. Lalu dia tersenyum sendiri. Yang ini. Lalu aku dan kakak tertawa. Ya. Oke, itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini di bahasan materi kalimat transitif dan intransitif. Jangan lupa untuk yang mau join les bahasa Inggris dengan Kak Rina bisa tanya-tanya dulu lewat DM IG atau juga bisa lihat formulir pendaftarannya untuk lihat paket yang ada. Nanti bisa tanya-tanya, linknya sudah Kak Rina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.